Halo, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika dengan materi fungsi kuadrat dan aplikasinya. Nah, tentu ini materi sudah pernah kita bahas atau sudah pernah dibahas semasa di bangku SMP dan kita akan mengulanginya kembali. Perkenalkan, nama saya Risman Zendato, SPD GR. Apa itu fungsi kuadrat? Yaitu pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c merupakan bilangan real, dengan catatan a tidak sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Sekali lagi, bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Sifat-sifat fungsi kuadrat. Mari kita perhatikan sifat-sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai A. Tentu Anda sudah tahu tadi apa itu A. Tentu merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, kita lanjut. Bagian pertama. Jika A lebih besar dari 0. Jika A lebih besar dari 0, berarti itu bertanda positif. Maka grafik atau parabolanya terbuka ke atas. Sekali lagi, jika A lebih besar dari 0, maka grafik atau parabolanya terbuka ke atas. Sehingga fungsi kuadrat memiliki ekstrim minimum atau Y min. Itu dia. Kedua, jika A lebih kecil dari 0. Jika A lebih kecil dari 0, berarti dia bernilai negatif. Dia bernilai negatif. Maka grafik atau parabolanya terbuka ke bawah. Sehingga nilai ekstrimnya maksimum. Atau dinotasikan dia Y max. Itu berdasarkan nilai A. Atau berdasarkan nilai A koefisien dari X kuadrat. Berikut berdasarkan nilai diskriminan. Berdasarkan nilai diskriminan. Berarti nilai D. Dari mana didapat nilai D? Yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Tentu nilai-nilai B, A, dan C
didapat tadi di bentuk umum fungsi kuadrat. Jika D, ini dia, jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X. Grafik memotong sumbu X. Perhatikan ini. Grafik memotong sumbu X. Di dua titik yang berbeda. Di dua titik yang berbeda. Nah, bagaimana kalau D sama dengan 0? D sama dengan 0. Maka grafik fungsi menyinggung sumbu X. Ini ya. Grafik fungsinya menyinggung sumbu X. Di sebuah titik. Yang terakhir, jika D lebih kecil dari 0. Jika nilai D-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi inilah sifat-sifatnya. Ya, inilah sifat-sifatnya. Berarti jika D lebih besar dari 0, berarti dia memotong sumbu X. Apabila nilai D sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X. Tapi hanya di sebuah titik. Itu dia. Yang terakhir, apabila nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti tidak memotong juga dan tidak menyinggung. Mari kita perhatikan kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ini dia. Ini grafiknya tadi apabila nilai A-nya lebih besar dari 0, nilai D-nya lebih besar juga dari 0. Berarti dia memotong sumbu X-nya. Ini ya. Dia memotong sumbu X-nya. Berikut, apabila A-nya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Tapi nilai D-nya lebih besar dari 0. Berarti parabolanya terbuka ke bawah. Sama nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Dengan di atas ini tadi. Hanya saja yang membedakan adalah nilai A-nya lebih kecil di bawah, lebih kecil dari 0, sedangkan yang di atas lebih besar dari 0. Berarti inilah bedanya. Berarti dia terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Berikut, jika A lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0, dia menyinggung sumbu X. Dia menyinggung sumbu X, akan tetapi parabolanya terbuka ke atas. Ini dia. Terbuka ke atas. Bagaimana kalau dia nilai diskriminannya sama dengan 0 dan nilai A-nya lebih kecil dari 0, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Ini dia. Dan menyinggung sumbu X. Sama-sama menyinggung sumbu X. Berikut. Bagaimana kalau A lebih besar dari 0, tapi nilai diskriminannya lebih kecil
dari 0. Berarti tidak menyinggung juga dan tidak memotong. Coba Anda perhatikan ini di bawah. Ini di bawah tidak menyinggung sumbu X dan tidak memotong juga. Begitu juga kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0. Jadi itulah sifat-sifat tentang fungsi kuadrat. Mudah-mudahan dengan materi ini Anda bisa dapat memahami dan lebih jelas kepada Anda sehingga dapat Anda menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang fungsi kuadrat. Demikian dan semangat belajar.